Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang sedang booming atau banyak sekali diperbincangkan di kalangan masyarakat. Dimana sekarang ini banyak artis yang terjun ke dunia cryptocurrency seperti halnya membuat token. Seperti yang kita ketahui ya bahwa sekarang ini di Indonesia cryptocurrency mulai meningkat pesat. Dan hal ini membuat para artis memiliki minat dan akhirnya terjun ke dunia cryptocurrency. Tentu salah satu alasannya adalah karena hal ini merupakan salah satu peluang yang sangat besar bagi mereka. Nah, contohnya seperti yang booming sekarang ini adalah token ASIC dari Anang Hermansyah. Pasti kalian sudah tahu ya siapa itu Anang Hermansyah, yang dimana ia adalah sebagai creator atau pembuat dari token ASIC. Kemudian selain Anang Hermansyah ada juga Wirda Mansur, anak dari Yusuf Mansur, dimana ia akan meluncurkan koin yaitu bernama eCoin. Untuk eCoin ini saya belum tahu pasti sudah listing atau belum. Yang jelas ini adalah koin yang dibuat oleh Wirda Mansur, anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dengan adanya ini kita lihat juga dampaknya untuk dunia kripto. Karena kita tahu bahwa artis-artis ini memiliki banyak fanbase atau penggemar. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan nih dampaknya ini bagi dunia kripto itu positif atau negatif. Oke, menurut saya sendiri dengan terjunnya para artis ke dunia cryptocurrency ini membawa dampak positif ya, dimana kripto akan berkembang menjadi lebih cepat. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang awam terhadap kripto. Namun dengan adanya fanbase atau penggemar, mereka jadi tahu melalui artis tersebut yang mereka idolakan. Misal kita lihat salah satu artisnya yaitu Anang Hermansyah. Nah, sekarang ini Anang Hermansyah meluncurkan token ASIC milik dirinya sendiri. Nah, mungkin saat meluncurkan, Anang Hermansyah juga mempromosikan tokennya tersebut. Hal ini membuat para penggemar atau fanbase-nya jadi tahu tentang sedikit banyaknya mengenai token yang berkaitan dengan cryptocurrency. Dan tentu hal ini bukan tidak mungkin di mana dapat menimbulkan ketertarikan untuk banyak orang yang sudah mengenal Anang. Nah, jadi itu adalah dampak positif dari para artis yang terjun ke dunia cryptocurrency. Dampak bagi dunia kripto itu sendiri di mana kripto ini akan berkembang menjadi lebih cepat. Kemudian, orang yang awalnya tidak tahu tentang kripto akhirnya sedikit banyaknya jadi tahu karena ia akan merasa penasaran dan akhirnya mencari tahu tentang kripto tersebut. Lalu, selain itu juga menimbulkan ketertarikan untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa hal-hal tersebut hanyalah sebuah argumentasi saja dari saya. Oke, sekarang kita lanjut ya pembahasannya mengenai token ASIC. Karena kita tahu bahwa token ASIC ini sangat booming, maka dari itu sedikit banyaknya saya akan mengulas tentang token ASIC. Nah, pasti kalian pun bertanya-tanya ya, apa itu token ASIC, kemudian siapa yang membuatnya. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan di awal ya, bahwa token ASIC ini dibuat oleh Anang Hermansyah bersama istrinya yaitu Ashanti, dan juga dikembangkan bersama timnya yaitu CEO IDM Token MC Bashar. Kemudian selain itu, untuk sistemnya sendiri, token ASIC ini menggunakan jaringan blockchain Binance dan sudah dirilis sekitar tanggal 27 Januari 2022 ya kalau tidak salah. Tapi ternyata tingkat antusias orang-orang terhadap token ASIC ini sangat tinggi, sehingga token ASIC ini sudah ludes pada saat private sale sebelum launching. Namun sekarang ini token ASIC kembali rame karena ternyata orang-orang yang sudah membeli token tersebut merasa dirugikan, dimana harganya turun sangat-sangatlah jauh. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli token. Oke, jadi hal yang pertama adalah kalian harus mengetahui resikonya. Karena kita tahu ya bahwa kripto itu sifatnya fluktuatif, dimana naik turunnya itu sangat cepat. Untuk itu, sebelum kalian ikut-ikutan beli tokennya artis atau lain sebagainya, kalian juga harus memikirkan dan mengetahui resiko apa yang akan kalian dapatkan. Nah, misal seperti yang sekarang ini terjadi nih, dimana harga token ASIC turun sangat jauh dan membuat orang yang membeli token ASIC itu merasa dirugikan. Sebenarnya kalau kalian sudah mengerti
tentang dunia cryptocurrency, tentu hal ini tidak akan terjadi ya, karena kita tahu bahwa harga itu naik turun, dan jika kalau kita tidak sabar, tentu hal inilah yang akhirnya terjadi. Merasa dirugikan, kemudian scam atau lain sebagainya lah. Nah, untuk poin pertama ini yang bisa saya sampaikan adalah kalian harus mengetahui resiko yang akan kalian dapatkan ketika kalian terjun ke dunia cryptocurrency. Misalkan seperti trading. Ketika kalian melakukan trading, maka kalian juga sudah memikirkan resiko yang akan kalian dapatkan, baik itu loss ataupun profit. Nah, jadi sebelum kalian mengambil keputusan, saya sarankan untuk kalian memikirkan resikonya terlebih dahulu. Apabila kalian hanya memikirkan keuntungannya dan tidak memikirkan resiko ke depannya, saya sarankan kalian janganlah ikut-ikutan. Kemudian selain itu, hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan bahwa kalian invest karena projectnya, bukan karena artisnya. Dalam hal ini, kalian harus memahami project pada token tersebut. Nah, sekarang kita lihat project dari token ASIC itu sendiri. Di sini saya akan melihatnya di CoinMarketCap. Nah, sekarang kita lihat project dari token ASIC itu sendiri. Di sini saya sudah masuk ke CoinMarketCap untuk melihat project dari token ASIC. Untuk mencarinya, silakan kalian langsung klik saja di bagian kolom search. Di sini saya akan mencari token ASIC. ASIC token sudah muncul, langsung kalian klik saja dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengetahui projectnya, di sini sudah ada link dan bisa langsung kalian klik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, di sini kalian bisa baca sendiri bahwa ASIC token adalah utilitas utama dalam 3 proyek kami. Dari kalimat tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada 3 proyek dari token ASIC, di mana 3 proyek itu adalah yang pertama, Virtual Earth Games. Kemudian ada juga NFT Market dan Nusantaraverse. Nusantaraverse itu adalah metaverse ya. Jadi token ini akan bisa digunakan di ketiga proyek tersebut. Kemudian setelah kalian mengetahui proyeknya, maka kalian harus mempertimbangkan nih, proyek tersebut akan membawa tokennya ini bertahan lama atau tidak. Untuk hal ini kalian bisa mempertimbangkannya sendiri. Nah, kemudian selain proyek, kalian juga harus melihat utility-nya. Saya ingatkan kembali ya bahwa utility-nya ini bukanlah artis, melainkan tokennya tersebut. Kemudian hal ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah ada orang yang berkompeten atau tidak tentang kripto di token tersebut. Nah, sekarang kita lihat kembali pada token ASIC. Tadi sudah saya katakan bahwa token ASIC ini dibantu juga oleh CEO IDR token MC Bashir. Dengan begitu, kalian bisa melihat nih, timnya tersebut berkompeten atau tidak tentang kripto. Jadi usahakan orang-orang yang terlibat pada token tersebut memiliki pengetahuan juga tentang kripto, tidak hanya sekedar membuat dan ingin cuan-cuan saja. Jadi saya ingatkan kembali ya, untuk hal yang ketiga ini, kalian harus melihat orang-orang yang terlibatnya ini memiliki kompeten tentang kripto atau tidak. Karena sudah pasti apabila orang-orangnya tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang kripto itu sendiri, maka proyeknya ini akan sia-sia karena sebenarnya mereka pun tidak paham dan tidak mengerti tentang proyeknya tersebut. Nah, kemudian hal terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah melihat background dari developer token tersebut. Nah, untuk hal ini perlu juga kalian perhatikan agar nantinya ini kalian tidak kena scam atau kena tipu. Tapi dengan mengetahui developernya, setidaknya kita akan merasa lebih aman ya. Maka dari itu saya sarankan juga untuk kalian melihat background dari developernya tersebut. Nah, secara keseluruhan kalian juga perlu melakukan analisis dan riset sendiri. Jangan sampai kalian membeli token hanya karena ikut-ikutan dan karena sedang booming. Saya harap kalian tidak melakukan hal tersebut sebelum melakukan analisis dan riset sendiri. Karena seperti yang sudah tadi saya katakan juga bahwa dunia cryptocurrency ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Sekali lagi saya ingatkan ya, agar kalian melakukan riset terlebih dahulu. Hal ini perlu kalian pertimbangkan sendiri agar nantinya kalian tidak merasa dirugikan. Nah, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika, pamit undur diri, salam traders.